Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kemudahan dalam setiap kesulitan. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi, berikanlah kami kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Selanjutnya anak-anak, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak, mari pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Siapkan buku ya anak-anak, buku paket tematik dan juga LKS. Nah, anak-anak, sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan, tapi kita harus hati-hati dengan yang namanya sumber listrik karena sangat berbahaya. Anak-anak perhatikan, ini ada seorang anak memanjat pohon, ini memanjat tiang listrik, ini sangat bahaya. Kemudian ada anak bermain layang-layang di dekat tiang listrik, ini juga sangat berbahaya. Kemudian ada anak yang sedang memotong dahan pohon, menggunting dahan pohon, berada di ketinggian tanpa pengaman dekat dengan listrik. Hati-hati tersengat listrik karena gunting itu merupakan bahannya itu dapat mengalirkan listrik, jadi berbahaya ya anak-anak. Kemudian ini ada seorang anak berenang membawa elektronik, sedangkan ketika tangan basah itu kan sangat berbahaya ketika memegang listrik, nanti dapat terkena sengatan listrik atau kesetrum. Nah, itu bahasa lainnya. Nah, kemudian anak-anak lanjut ke halaman 70. Nah, berikan pendapat tentang hal yang membahayakan dalam gambar yang sebelumnya. 1. Ada anak ini berbahaya karena apa? Yang kedua, ada anak bermain layang-layang berbahaya karena dapat tersengat aliran listrik. Yang ini berbahaya karena membawa gunting itu dapat mengalirkan listrik. Nah, dari situ. Kemudian ada anak yang sedang berenang, ini juga karena basah terkena air, ini juga berbahaya. Terkena air maka listrik akan mengalir ke air sehingga sampai ke tubuh, menyebabkan tersengat. Nah, harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya. Ingat bahwa listrik dan air itu sangat berbahaya. Nah, karena sangat berbahaya maka kita harus berhati-hati. Nah, tugas anak-anak nanti mengerjakan kolom teks ini halaman 70 ini, hal-hal yang berbahaya itu dalam gambar apa saja, jelaskan secara rinci. Dan ini anak-anak, hal yang berbahaya, lihat ini AC-nya menyala, itu juga berbahaya di ruang keluarga. Ada hal lagi, ini TV menyala ketika tidak ada orang, ini juga termasuk hal pemborosan. Kemudian dapur, harusnya barang-barang yang ada di dapur ini tertata rapi di almari dapur, tidak di meja seperti ini, dekat kompor seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya adalah di halaman 71, mari kita baca. Tahukah kamu bahwa tubuh itu mengandung banyak air anak-anak? Karena itu tubuh sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kalian harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang-benang layangan itu yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik, tapi sebaiknya kamu meminta bantuan orang tua untuk menggunakan listrik tersebut. Nah, jauhilah barang-barang elektronik dari air karena bahaya ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa petir itu juga mengandung listrik? Maka segeralah masuk ke dalam ruangan apabila mulai terdengar
petir, itu karena bisa tersambar petir, juga itu karena mengandung listrik. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan bacaan yang sudah kita baca bersama ini, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Bagaimana? Yaitu ini tadi tentang ini petunjuk penggunaan listrik. Saat akan mencolokkan kabel, pastikan tangan kering atau tidak basah. Jangan pegang kabel yang terkelupas itu karena ada aliran listriknya, bahaya ya anak-anak. Matikan aliran listrik saat akan bepergian. Kemudian petunjuknya apa lagi? Mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan listrik. Ada lagi apa lagi, Bu? Masuklah ke dalam ruangan ketika ada petir. Terus kemudian apa lagi, Bu? Gunakan pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat sumber listrik. Jadi anak-anak belajar membuat petunjuk cara petunjuk dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa petunjuk yang baik, minimal 3. Nah, buat di sini ya. Jadi yang pertama tadi di kolom halaman 70 yang atas. Nah, anak-anak tadi kerjakan. Yang pertama kolom halaman 70 atas dan juga 71 bawah. Sebelum mengerjakan anak-anak juga silakan mari kita simak bersama. Ini penggunaan listrik yang benar di rumah. Mari membaca dan menggaris poin penting pada LKS halaman 48 anak-anak ini. Kerjakan ya, halaman 48. Mari kita baca dan simak bersama. Ikuti buku petunjuk penggunaan, pahami dan pelajari penggunaan peralatan listrik pada buku panduan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Matikan daya listrik. Ini anak-anak, dalam penggunaan peralatan listrik kita harus memperhatikan daya yang sesuai dengan daya listrik rumah kita. Kemudian karena penggunaan listrik yang melebihi kapasitas itu daya yang terpasang berpotensi menyebabkan kebakaran, dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian melihat daya yang dipakai pada tiap peralatan dapat kita lihat pada kardus tempat penyimpanan. Kemudian anak-anak yang selanjutnya yang ketiga, hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Perhatikan kondisi saat akan mencabut atau mematikan peralatan listrik dan jangan mendahulukan mematikan peralatan listrik dari stop kontak. Jangan langsung dicabut ya anak-anak sebelum alat listrik itu dimatikan. Hal ini untuk mencegah munculnya bunga api, percikan api itu anak-anak yang mungkin berpotensi dapat membahayakan kebakaran. Selanjutnya adalah bacaan halaman nomor 4, poin 4. Beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Peralatan listrik yang kita pakai dapat menimbulkan energi panas. Oleh karena itu, jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang tertutup karena komponen di dalamnya mengeluarkan energi panas yang dapat menyebabkan peralatan listrik terbakar jika tidak digunakan lagi dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian jangan sentuh peralatan listrik dalam tangan basah. Tangan harus kering ya anak-anak. Jika tangan kita basah, jangan sekali-sekali mencoba untuk memegang peralatan listrik yang sedang menyala. Karena tangan yang basah mengandung air. Air merupakan penghantar listrik yang baik. Jadi terdapat aliran listrik yang baik air itu. Selanjutnya, jangan meletakkan peralatan listrik di dekat bahan kimia. Nah, hindari meletakkan bahan kimia di dekat peralatan listrik karena bahan kimia dapat memicu terjadinya kebakaran. Bahaya kimia tersebut seperti obat nyamuk, cairan pembasmi serangga, dan minyak tanah. Selanjutnya yang ketujuh, matikan peralatan listrik jika sedang mati listrik. Jika rumah mengalami mati listrik, cepat matikan peralatan listrik yang sebelumnya menyala. Kemungkinan beberapa peralatan listrik membutuhkan daya yang besar saat pertama kali nyala.
Dikhawatirkan listrik akan kembali mati jika menyalakan peralatan listrik tersebut. Penggunaan peralatan listrik yang berputar dan pemanas juga bisa mencederai pengguna jika tiba-tiba menyala. Gitu ya anak-anak. Ini nanti baca bersama, ini halaman 48 cukup dibaca saja. Tugasnya ada 2, kita sudah membaca hal-hal penting dalam menggunakan listrik LKS halaman 48, kita sudah belajar, ada mengikuti buku petunjuk, ada memperhatikan daya listrik, hati-hati saat mematikan dan menyalakan, kemudian memberi sedikit ruang dalam peralatan listrik, tidak menyentuh listrik dalam keadaan tangan basah, jangan meletakkan listrik di dekat bahan kimia, dan juga mematikan peralatan listrik dengan baik. Kemudian anak-anak juga mengerjakan paket tematik kolom saja, bagian kolom saja halaman 70 dan 71 tadi. Sudah cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.